Halo sahabat Agil TV, ketemu lagi bersama saya Agil Saputra di Agil TV Channel. Dan kesempatan kali ini saya berada di Kejiwan, Wonosobo. Dan di sini saya ingin bertemu dengan seseorang yang paham betul tentang sejarah Desa Kejiwan ataupun Kampung Lowoijo. Dari namanya saya penasaran sekali, apa sih Lowoijo ataupun seperti apa sejarahnya, mitosnya. Untuk itu ikuti bersama penelusuran saya di Desa Kejiwan, Wonosobo. Nah, sahabat Agil TV, sesampainya di Kejiwan, saya ditunjukkan ke salah satu warga untuk menemui narasumber. Kebetulan beliau sedang ada di sawah. Ini tadi perjalanan dari dari Kejiwannya, dari Desa Kejiwan, kemudian menelusuri lewat juga Mangli, kemudian ini menelusuri sawah, jalan setapak itu motor saya di sana, dan tentunya di sini masih sejuk sekali ya, kita ikuti bersama. Kita masih menantikan sedang disambangi narasumber kita. Kemudian dari sana saya tadi jalan kaki ya ke sini. Nih, kita saksikan. Saya penasaran seperti apa ataupun apa sih mitos dan legendanya tentang Dusun Lowoijo di Kejiwan ini. Nih, kalau kita dengarkan di sini ada suara-suara dari beberapa burung ya, kicauan burung ataupun kalau bahasa Jawa tongkeret. Nah, tongkeret ini. Alhamdulillah kebetulan saya ngambil gambar ini lagi cerah. Ini di sini meskipun jalannya susah, saya penasaran ternyata ada hunian ini. Ternyata ada yang menghuni di sini. Itu ini dihuni oleh warga Kejiwan. Itu di tengah sawah loh nih, guys. Kemudian Bapak atau narasumber yang kita temui ternyata sedang mengambil daun pisang. Kita akan menemui beliau di gubuk. Nah, ini nih, sudah ketemu gubuknya. Nah, sahabat Agil TV, di sini saya berada di tengah-tengah sawah nih sebetulnya. Tetapi beliau narasumber yang mau saya temui ternyata beliau lagi mengambil daun pisang. Kebetulan saya diantar Bapak Guntur Nur Halim ya Pak. Ya. Sebetulnya mitos atau fakta sih Pak untuk Lowoijo sendiri Pak? Kalau Lowoijo ya saya karena generasi muda terus tidak berjumpa dengan beliaunya, sekaligus orang-orang tua kami juga nggak ketemu. Ya ada yang mengatakan mitos, ada yang mengatakan fakta. Cuma yang terjadi kan kalau fakta jelas sampai saat ini kampungnya masih mengatasnamakan Lowoijo gitu ya. Berarti kan ada secara fakta yang memang menjadi ikon tersendiri teng Desa Kejiwan. Nah, ada kampung yang bernama Lowoijo. Nah, kita kan penasaran untuk itu, kita klik bersama ya bersama beliau. Narasumber kita Pak siapa? Pak Hamam Hasim. Kita akan ketemu dengan Pak Hamam Hasim sesaat lagi. Untuk itu sahabat Agil TV jangan kemana-mana, jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Terima kasih. Nah, sahabat Agil TV, kali ini kita sudah bersama-sama narasumber yang sebetulnya tadi kami temui di rumah. Kebetulan beliau ini sedang ada di sawah mengambil daun pisang gitu ya. Dan kita penasaran sebetulnya mitos, fakta, atau sejarah, atau apa sih namanya bahwa Desa Kejiwan ada salah satu kampung yang dinamakan Lowoijo. Nah, berikut ini saya mau bincang-bincang langsung di ini tempat istirahat ya di sawah Hamam Hasim Sumedi. Ini beliau 70 tahun ya Pak? Ya, luar biasa. Dan nanti juga kita akan bertanya seputar aktivitas lainnya ataupun seputar Kejiwan lainnya bersama Bapak Guntur Nur Halim. Nun sewu Pak Hamam, ini saya penasaran sejarah tentang Kejiwan. Bapak mungkin perso ya, karena sekarang usianya sudah 70 tahun, otomatis ngerti cikal bakal ataupun berdirinya Kejiwan. Ini dari sejarahnya seperti apa Pak? Monggo. Kejiwan menurut kakek saya namanya Kasan Romeli. Cerita sejarah Kejiwan sudah usia 70 tahun. Saya sedang usia 16 tahun. Saya usia 16 tahun, lalu kelas 1 PGA, lalu Sibah cerita adalah Desa Kejiwan. Sibah diceritani oleh Mbah Kasih Sirat orang Purworejo. Sering datang ke Kejiwan,
dia sering bermalam di Kejiwan. Kasih Sirat cerita begini, dulu Kejiwan baru rumahnya sedang 7 adanya. Baru 7 kakang ya Pak? 7 rumah. 7 rumah. Iya. Di Santren itu 2 rumah, di sini bawah 5 rumah. Saat itu masih tahun 18. Belum 1810 belum. Itu katanya Simbah itu begitu ceritanya. Orang Kroyang datang ke Wonosobo dari Selomerto Sawangan sana sampai ujung kota. Kota yang dulu Wonosobo itu kan di Plubangan, betul. Nah itu sampai ke sini. Nah sampai sini dia pergi ke situ membawa cikal, cikal kerambil. Oh kelapa ya? Jualnya. Setelah sampai Juana Bungka, Kalianget, itu masih ada sisa 3 atau 2 dijual. Balik lagi ke Kauman. Kauman di situ dia ke Kiai Walik. Ya. Ini saya cerita Kasih Sirat dari Purworejo. Setelah dikasih Kiai Walik, turun ke Kejiwan, belum ada namanya desa. Tapi ada kampungan 5 rumah. Di sini hampir 2. Nah itu orang tersebut Kasih Sirat itu ditanya, ini desa apa ya Pak? Nah biar desa nopo niki nggih Pak. Ini belum ada namanya. Sudah jam 2 siang lebih di Kejiwan. Wong dia luhuran di Kiai Walik Kauman. Dulu itu pada waktu itu belum nama Kauman, masih Kiai nama Masjid Kiai Walik Pak Nur. Tahun 18 belum 1810 belum. Nah itu setelah begitu jenengan mriki beton niku tok nggih kula ajeng ngadol niki kok kasih awahane ora payu-payu tinggal setunggal gawane Pak likur sikal. Lubangan iki tinggal setunggal. 1 wis awan jam 2-nya. Wis sigari siji wis awan dinamakan Kejiwan. Oh, begitu. Oh, asal muasal desa Kejiwan itu membawa cikal tinggal 1. Orang Kroya membawa cikal tinggal 1, wis awan atau sudah siang, belum laku-laku. Oh. Gini. 1 kan siji. Nggih. Yur awan. Nggih. Diambil ekornya. Nggih. Siji diambil ji, terus sama awan itu diambil ekornya. Jadi Jiwan. Oh begitu. Nah mungkin sahabat Agil TV belum banyak yang tahu nih cerita di balik desa Kejiwan ini. Dilanjut silakan. Demikian dia menuju ke air Mangli. Itu ada sumber air Mangli. Cari tempat untuk beristirahat lama, naik begok salik ikut itu Wangan tadi itu. Nah di situ itu belum ada jembatan bambu dulunya kan. Nah, sekarang sudah kayak papan. Itu di sana ditanam cikal itu. Setiap tahun dijenguk dari Kroya sampai dia berbuah. Tanam itu tanah itu di sawah Sekerambil. Sampai sekarang nama Sekerambil masih ada. Nama Sekerambil. Berarti ini kita di sawah Sekerambil. Ini Segintung. Ini Segintung. Di atas air ini, di atas lapangan. Kita parkir sepeda itu yang atasnya. Oh, ngaten. Kedekatan Aqua itu Sekerambil. Yang dulu Aqua itu namanya dulu Sipal. Nah, Sipal ini Kerambil itu sampai pohon itu berbuah di setiap tahun dijenguk. Nah, sering di pohon dipetik buahnya. Nah itu lama kelamaan karena sudah tua tidak berbuah dipotong oleh orang Kejiwan yang pasti sarang orangnya pada waktu itu. Dan di sana itu ada orang yang namanya Karyawedono di atas tren itu. Karyawedono itu kesehariannya bertani. Tanahnya dari Selomanik sana sudah sampai Gembir, Isor apa itu Madinah. Oh gitu. Sampai sana sawahnya itu. Lalu disangkuli
Yang namanya siapa nama temannya gerilya Diponegoro yang nangkul. Oh. Kalau sudah panen, satu di antara mereka pergi menyemoni manggil anak buah Diponegoro untuk sini bikin beras. Setelah dari beras untuk bekal gerilya di Diponegoro. Nah, karena Diponegoro ditahan Belanda, terputus ceritanya itu. Nah, lalu sawah itu yang ngelola nggak ada. Komplotan di Diponegoro sama pergi semua ngejar orang-orang yang menangkap Diponegoro. Oh, gitu. Akhirnya sawahnya terbengkalai ya Pak. Nah, orangnya pulang-pulang itu sudah jadi sukutan rumput. Dia meninggal di sana, cocok tanam cukup makan sendiri. Nah, orang itu sampai meninggal usia 130 tahun. Usianya 130 tahun meninggalnya. Luar biasa ya. Namanya Pak Karyawedono. Pak Karyawedono. Itu di sana ada makam. Nah, karena itu. Tapi dulu nggak pernah ada rumah-rumah begini, ada sungkupnya. Nah, setelah meninggal demikian, jarak 3 tahun lebih, 5 tahunan, itu orang-orang berdatangan mencari makam. Balanya gerilya Diponegoro itu. Nah, datang ke situ, tahu-tahu sudah ada di sana Kampung Handayani orangnya. Nah, dia itu sana, dia berpakaian hitam-hitam, tapi ininya berpakaian seperti lawas sampai sini. Oh, gitu. Jubah ya, besar. Oh, gitu. Ya, lengan tubuh lengan biasa. Sampai besar. Sampai bersambung. Lalu dinamakan lowo ijo. Itu seperti lowo ijo begitu. Oh, jadi sebetulnya istilah rohnya menitis di sana. Oh gitu. Nah, sahabat Agel TV, tentunya kita akan mengetahui banyak tentang Desa Kejiwan dengan istilahnya legendanya ada Lowo Ijo. Akan tetapi kita ikuti dulu yang berikut ini bersama saya Regil Saputra, juga narasumber kita di Agel TV channel. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Baik sahabat Agel TV, ada di segmen yang berikutnya kita masih bersama Pak Hamam dan juga Pak Nur Halim. Semakin seru obrolan kita di hari ini, Pak Hamam ataupun Mbah Hamam saya nyebutnya ya. Karena sudah 70 tahun ini ya. Ternyata masih daya ingatnya masih tajam terkait dengan sejarah dari terbentuknya Desa Kejiwan. Pak Hamam, menika saya pengen tanya lagi terkait dengan Karyawedono. Ada hal menarik apa lagi yang ditinggalkan dari jejak beliau di Kejiwan ini, Pak? Sejak beliau meninggalkan Kejiwan sudah meninggal dunia, habis usia, dalam usia 135 tahun, dia itu sudah tua sekali, tapi dia gigih masih dalam pelihara tanah, juga masih 100 tahun masih gigih dalam gerakan Diponegoro, jadi masih semangatnya luar biasa, katanya Mbah Turahim yang di Kaliber. Nah, saya sudah meninggal sana. Nah, itu mereka teman-temannya Mbah Karyawedono itu nggak bisa meneruskan karena di sini tidak punya tanah pribadi kecuali Mbah Karyawedono. Oh, saya gitu. Mau dari Sulomanik itu karena perusahaan gerahan Sulomanik. Sampai Gambir utara Kejiwan, di bawahnya Al-Madinah itu satu orang pemiliknya yaitu Mbah Karyawedono dulu. Berarti bisa diartikan tuan tanah ya waktu itu ya, tuan tanah di area Wonosobo Kota khususnya Kejiwan ngeten nggih. Setelah demikian karena dia dekat sama pencipta yang namanya Allah, sekun ibadah, lalu dia memohon kepada Allah hasil tanaman pertanian di situ tidak pernah diganggu oleh hama apa saja. Oh, artinya setiap musim panen berhasil nggih Pak? Berhasil. Nggak pernah gagal. Saja itu demikian. Oh, nggih. Dia menanam singkong saupa sekarang itu juga sawit berlebih-lebihan. Padi apalagi. Belum
Sampai sekarang tanah itu tidak pernah tikusan, Pak. Oh, sampai sekarang? Iya. Luar biasa, nggih. Nah, saya juga sudah itu namanya itu Bengkok Desa di atas Jiwan. Di atasnya Pak Nur itu tidak pernah tikusan sana. Sampai Gambir nggak pernah. Wawe hijaunya asli juga nggak pernah gitu. Tapi sekarang sudah ada kampung itu Handayani sana. Nah itu sudah tanah Kejiwan itu di sana, Pak. Sampai sana itu. Oke, Pak Nur Halim bisa menambahkan ini dari cerita dari Pak Hamam ini tentang mungkin loh jinawinya tanah di Wonosobo khususnya di Kejiwan, kemudian tidak pernah gagal panen. Ini sampai sekarang juga merasakan nggih Pak Nur Halim nih? Ya, jadi kan kalau orang-orang dulu, petani dulu, ini terlepas dari keulamaannya Mbah Karyowedono gitu. Cuman menggunakan ilmu pertanian. Orang-orang tani dulu itu masih menggunakan dengan ilmu hitung. Jadi kalau mau nanam dihitung, mau panen dihitung, mau apa saja dengan menggunakan perhitungan. Dan pupuknya juga masih menggunakan pupuk kandang, sehingga alami. Semuanya itu berjalan dengan alami. Sehingga tanamannya bagus, hasilnya memuaskan. Terus dikaitkan dengan tingkat keulamaan karena kedekatan Mbah Karyowedono dengan Sang Pencipta, dengan memohon agar diberi keamanan, itu ternyata tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tapi ternyata untuk kepentingan umum. Sehingga dari wilayah Lowo Ijo seluruh area pertanian yang juga bukan milik Pak Karyowedono sampai dengan Gambir sana itu kan nggak pernah gagal panen. Bahkan sampai sekarang masih tidak ada tikus yang berani mengganggu tanah tersebut atau hama wereng itu juga nggak ada sampai sekarang. Cuman yang jadi permasalahan sekarang itu pemilik tanah sudah males nanam pari. Jadi dialihfungsikan ya Pak ya. Dialihfungsikan, kadang jadi perumahan, kadang ditanami pohon agar supaya tidak terlalu sibuk merawat padi. Padahal sebetulnya itu menurut kami juga kekeliruan karena padi itu kan menjadi makanan pokok petani itu sendiri. Nah itu berarti Pak Karyowedono itu perjuangannya tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tapi untuk anak cucu zuriyah, bahkan sampai orang-orang sepeninggal beliau. Buktinya ya itu tadi yang dijelaskan oleh Pak Hamam, bahwa tanah area persawahan Lowo Ijo sampai dengan si Gambir itu tidak pernah menemui gagal panen. Ini kan berkat perjuangan usaha keras Mbah Karyowedono. Nah, sahabat Egel TV begitu jelas tentunya mulai dari nama Kejiwan diambil dari istilahnya Lowo Ijo tadi yang membawa kelapa tinggal siji wis awan ataupun tinggal satu sudah siang belum laku dan akhirnya laku di Kejiwan ini begitu. Oke Pak Hamam, saya boleh tanya nggak, selain tadi cerita yang sebetulnya udah cukup menjawab pertanyaan dari saya ataupun mungkin masyarakat Wonosobo yang penasaran dengan Kejiwan dengan Lowo Ijonya, akan tetapi saya ini pengen tanya Pak, adakah tokoh dari Kejiwan sendiri yang ditokohkan ataupun ikut bubak dalam mendirikan ataupun menciptakan desa Kejiwan nih Pak? Siapa ini Pak? Ya itu ada Pak, namanya Mbah Adam Tawi dulunya. Itu dia dikatakan orang sakti dulu. Jadi dia karena Kejiwan sebelah selatan dan barat selatan itu mau jadi telaga karena airnya bumpet. Nah dia mau buang air telaga itu dibelet seperti orang mati 40 hari 40 malam dulu. Namanya Mbah Tapapendem. Melakukan Tapapendem selama 40 hari 40 malam untuk membuka bendungan atau sungai yang mampet agar supaya tidak luber ke desa wilayah permukiman masyarakat. Oh begitu Itu berarti dengan
tapa ataupun tirakat nggih. Tirakat 40 hari 40 malam ya. Terus nggih, terus kubur rasanya. Selanjutnya bagaimana nih, Pak? Nah, itu setelah 40 hari 40 malam dia duduk, dibangunkan, lalu dia diberi makan, lalu dia Bismillahirrahmanirrahim itu menggali nerowong itu pakai alat ada dulu dan pakai lingis mungkin. Nah, sampai dia jebol, lalu airnya itu rob. Nah, amanlah kejiwaan sekian dirah wetan. Aman. Menarik juga untuk sahabat Agil TV tentang sejarah ataupun legenda dari Desa Kejiwan sendiri, khususnya yang saya ambil tarik benang merahnya memang dari nama Lowejo tadi. Memang sepertinya memang ada cerita khusus ya di Kejiwan ini. Dan Pak Hamam ataupun Pak Nur Halim bisa ditunjukkan nggak mungkin salah satu makam dari atau Pak Adam masih ada nggih? Pak Adam Tawi ada kan sekarang makamnya. Boleh kita ke sana nanti? Boleh. Nah, untuk sahabat Agil TV mungkin penasaran seperti apa di mana makam dari Pak Adam ini, kita akan ikuti telusuri beliau berdua, Pak Hamam dan Pak Nur Halim, tentunya bersama saya Regi Saputra hanya di Agil TV Channel sesaat lagi. Nah, sahabat Agil TV, kita akan menuju ke makam dari Mbah Adam yang diceritakan tadi. Ini kebetulan dua narasumber kita sudah selesai mengambil daun pisang melalui pematang sawah ya. Ini menuju ke makam yang disebutkan tadi, dari makam Mbah Adam, salah satu tokoh yang ikut bubak adanya Desa Kejiwan di sana nih. Nanti kita menuju ke sana nih. Ini yang dulunya Mbah Karyowerdono menanam cikal yang tinggal satu yang dinamakan Krambil itu kan di wilayah ini. Makanya persawahan ini dinamakan Sekrambil. Itu yang memberi nama adalah Mbah Karyowerdono pada saat itu. Oh, nggih. Jadi ini nggih, inilah sahabat Agil TV sawah yang dinamakan sawah Sekrambil ya. Yang dulu Mbah Karyowerdono membawa kelapa tinggal satu dan ditanam di Kejiwan ini Pak nggih. Ini dia. Ini sawah yang dinamakan sawah Sekrambil. Sawah Sekrambil. Antiknya Sekrambil itu kan namanya Sekrambil tapi tidak ada pohon krambilnya karena pada saat itu Krambil peninggalan Mbah Karyowerdono yang ditanam di sini sudah ditebang oleh generasi penerusnya, yakni pemilik sawah-sawah tersebut. Gitu. Pak. Nah, ini dulu Pak, daerah sini hampir jadi telaga Pak. Nah, orang-orang sudah takut, meskipun belum warga banyak sudah takut jadi telaga. Lalu ada orang sanggup jebol air supaya tidak jadi telaga di tanah Siton ini. Karena dulu jalan itu rata atap payon itu tinggi. Setelah tahun 70 itu ya gugur, lalu diberi jembatan pring atau bambu 72 dibangun. Nah, dibangun itu 72 itu membawa korban, orang kesilip tanah, kena longsoran. Ketika Mbah Adam Tawi dulunya menjebol telaga di sini, Mbah Adam Tawi minta dikubur 40 hari 40 malam. Setelah digarap 40 hari 40 malam, dibangunkan, kuburnya digali lagi, dikubur, pakai mandikan, pakai seperti dulu, hidup Pak. Lalu ya tandang, jebol, ngeruwaki tanah ini Pak. Pakai linggis mungkin, atau pakai kayu nggak tahu. Nah itu sehingga diasat kembali seperti sekarang ini. Sana itu Pak, itu yang jebolan dari Mbah Adam Tawi dulunya. Nah, sana. TV kali ini kita sudah berada di area pemakaman di mana Mbah Adam Tawi dimakamkan gitu ya. Kita masih kembali bersama Pak Hamam dan juga kembali bersama Pak Nur Halim akan mengunjungi makam dari Pak Adam gitu. Pak Adam Tawi. Ikuti bersama saya Regi Saputra di Agil TV Channel. Di sahabat Agil TV untuk menuju ke makam dari Mbah Adam Tawi.
yang merupakan salah satu tokoh ataupun yang berkontribusi membuka adanya Desa Kejiwan. Nah, sahabat Eagle TV, kali ini kita sudah bersama-sama ada di makam dari Mbah Adam Tawi. Ini Pak Hamam, ini dimakamkan tahun berapa ini kira-kira Pak? Kayak kurang tahu. Kurang tahu, nggih. Ya. Ini orang Kejiwan, asli kelahiran Kejiwan. Ini orang yang berjuang menoblos jembatan Siton menjadi Telaga Wurung itu dulu. Artinya jasa beliau sangat besar nggih Pak nggih. Ya. Apabila mungkin beliau tidak ada inisiasi ataupun inisiatif untuk membongkar dari Telaga Siton itu, kemungkinan Desa Kejiwan akan menjadi sebuah danau begitu atau gimana? Sebagian dari Desa Kejiwan untuk yang wilayah Seduren dan sekitarnya itu pasti jadi telaga. Yang pada akhirnya memang kita harus nguriri menghormati beliau meskipun sudah tidak ada selaku generasi muda ataupun yang istilahnya pada kesempatan kali ini masih hidup untuk bisa menghargai jasa beliau ya, karena berperan besar untuk terciptanya Desa Kejiwan begitu ya Pak. Yang disampaikan Pak baik Pak Nur Halim maupun dari Pak Hamam untuk kaula muda, monggo Pak, di antara istilahnya berbagai rangkaian cerita yang kita kemas tadi, monggo Pak, Bapak dulu. Ya, saya berharap kepada teman-teman kaula muda, generasi penerus khususnya di wilayah Kejiwan, dengan adanya perjalanan ini kita menjadi tahu bahwa ternyata Mbah Adam Tawi ini bagian ya, termasuk bagian dari orang yang berjasa terhadap kelurahan Kejiwan, terciptanya Desa Kejiwan, sehingga sampai dengan sekarang yang kami rasakan kemakmurannya Desa Kejiwan, di samping tokoh-tokoh yang lain. Jadi ada beberapa tokoh yang mungkin tidak bisa kita sebut satu persatu atau ceritakan satu persatu, tapi diantaranya tadi sudah disampaikan oleh Pak Hamam, Mbah Karyo Wedono, itu yang awal mula membuka Desa Kejiwan, dan Mbah Adam Tawi ini yang menjadi penyelamat sekaligus penyelamat dan penerus untuk bubak Kejiwan, dan mungkin ada yang lain-lain yang belum kita ketahui atau tidak mungkin kita kupas pada saat ini. Nah, saya berharap bagi warga Kejiwan, khususnya generasi penerus, agar untuk ikut mendoakan dan sering menziarahi makam beliau Mbah Adam Tawi yang sudah menurut kami sudah banyak sangat berjasa kontribusinya, berjasa terhadap Kelurahan Kejiwan yang sampai saat ini bisa kita rasakan bersama. Pak Hamam, ada tambahan dari Pak monggo, barangkali ada yang ditambahkan untuk masyarakat warga Kejiwan maupun Wonosobo pada umumnya, monggo Bapak. Ya, ini khususnya orang masyarakat Kejiwan Pak, yang akhir-akhir ini sudah banyak sekali warganya, sensus sudah 3.000-an. Anaknya ini orang yang nomor 3 namanya Tawidrana, itu yang membuat pengairan Kejiwan, ada air. Oh begitu ya. Menjebol Jalan Dieng Wonosobo di Dieng Jaya itu, dulu namanya Sirogoh. Buat pengairan di Kejiwan, saya sekarang ada sawah. Itu orangnya namanya Tawidrana.
Putra dari ketiga dari Adam Tawi. Oh gitu. Okay. Nah, sahabat Agel TV, demikian kita sudah mengulik tentang sejarah sekelumit ini, karena masih banyak sebetulnya dari Desa Kejiwan sendiri yang bisa kita ketahui. Akan tetapi mungkin segmen ini kita sudahi. Suatu saat insya Allah bisa ketemu lagi di konten berikutnya dengan mengupas sisi lain dari Desa Kejiwan ataupun desa-desa lainnya yang ada di Kabupaten Wonosobo. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih Bapak, kemudian Mbak Amam sudah membersamai kita. Tentunya semoga bermanfaat tayangan ini dan menjadi informasi sekaligus edukasi untuk warga masyarakat Wonosobo dan sekitarnya. Terima kasih, sampai jumpa.